Pada tahun 1993 di sudut terpencil Jawa Timur, ada seorang buruh perempuan bernama Marsina dilaporkan menghilang begitu saja di tengah kegelapan malam. Setelah dia mencari teman-temannya yang ditahan pihak Kodim karena aksi unjuk rasa yang mereka lakukan untuk menuntut hak-hak mereka. Pencariannya memakan waktu berhari-hari, sampai dia ditemukan dengan kondisi tidak bernyawa dan keadaannya benar-benar mengenaskan. Kematiannya telah menjadi pusat perhatian internasional saat itu, sebab Marsina menunjukkan betapa gelap sebenarnya dunia buruh di Indonesia. 89, lalu pindah ke pabrik arloji 4 Putra Surya di Rungkut, lalu pindah ke cabangnya, yaitu PT Catur Putra Surya di Sering, Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Dia punya semangat perlawanan yang kuat terhadap ketidakadilan dan eksploitasi buruh, menunjukkan bahwa dia tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk sesamanya. Marsina aktif terlibat dalam perjuangan hak-hak buruh, terutama di pabrik tempatnya bekerja. Di tengah kondisi kerja yang keras dan mungkin eksploitatif, Marsina hadir sebagai sosok yang berani bicara. Hanya ingin mengungkap kenapa Anda bisa dibunuh dan apa motif latar belakangnya Anda bisa dibunuh dan diculik. Saya memang pelopor untuk penggerak semua masa karyawan saat saya bekerja. Ya. Saya orang yang selalu paling garda terdepan untuk mensuarakan nasib teman-teman saya selama saya bekerja. Saya melihat tidak keadilan di masa saya bekerja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain. Salam rahayu, salam sedulur, salam pecinta channel Baca Tobat yang berbahagia. Alhamdulillah di pagi hari ini saya bersama dengan Padepokan Joyo Kusumo bersama Gus Arifin. Semoga para pencinta channel Baca Tobat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu membukakan pintu rahmat. Semuanya yang mempunyai permasalahan hidup, baik ekonomi, masalah hidup, masalah jodoh, semoga Allah bukakan jalannya dan mendapatkan ketenangan. Semua yang menonton pun Allah selalu berkahi rahmat dan kasih sayang. Alhamdulillah di pagi-pagi hari ini Baca Tobat bersama Joyo Kusumo akan mengungkap sejarah di mana sejarah ini adalah seorang sosok perempuan buruh pabrik yang telah berdemo memperjuangkan haknya sebagai buruh pabrik. Iya, tapi di tahun itu tahun 93 ya, masih zaman era Orde Baru. Wanita ini diculik lalu dibunuh sampai dimutilasi. Kami Baca Tobat dan Padepokan Joyo Kusumo akan mengungkap sejarah di mana terjadinya bahkan sosoknya bagaimana sekarang ini keberadaannya, dan kita akan melalui dimensi mediumisasi, dimensi goibnya melalui medium. Nah, hal ini dalam bermediumisasi para penonton tolong disikapi sebagai hanya gambar atau ibroh. Jangan dipenuhi atau dipercaya 100% karena obrolan bangsa jin itu di mana mereka selalu mengadu domba atau berbohong, tidak bisa dipercaya 100%. Anggap saja tayangan ini sebagai hiburan atau sebagai tambah edukasi kita, menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Gusti Allah. Tonton terus channel Baca Tobat dan Padepokan Joyo Kusumo. Semoga kalian ini mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Mungkin dari saya akan menjadi mediator dan Mas Gus Arifin jadi pawangnya untuk mengungkap sejarah sosok perempuan ya, salah satu namanya siapa ya, Ibu Marsina ya, Ibu Marsina, yang dimana dia sosok buruh perempuan yang diculik ya. Kita akan mediumisasi. Mediumisasinya bukan arwah tapi jin korinnya, sosok pendampingnya. Silakan Gus Arifin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, berikan saya ya Allah, untuk menarik sosok Guru Habib yang telah diculik, yang dibunuh di Sidoarjo bersama yang bernama Ibu Marsinah, dan izin saya yang tertarik tolong saya Korin yang tepat. Ibu Marsinah yang dibunuh diculik juga berupa di Sidoarjo, dan izin saya tertarik tolong saya Allah. Allah masuk selama masa. Izin sana bisa berita suaranya tersambung dan bisa bersandar dengan terus Allah. Surah Muhammad. Assalamualaikum, selamat pagi. Ini apakah benar Ibu Marsinah yang pernah bekerja di buruh pabrik di Sidoarjo yang pernah diculik? Ya, saya di bawah. Saya ada di sana, sudah tenang. Kenapa dibawa kemari? Sama sudah tenang. Ya, dengan jenisnya janji dan makhluk dan jika penyusup berbohong otomatis tertusuk Allah. Sallallahu Muhammad SAW. Ini sekali. Sama Ini tempat apa? ini tempat orang berzikir. Orang yang Kamu telah membawa kemari untuk apa? Saya hanya ingin mengungkap kenapa Anda bisa dibunuh dan apa motif latar belakangnya Anda bisa dibunuh dan diculik. Saya memang kelompok untuk penggerak semua masa karyawan saat saya bekerja. Ya. Saya orang yang selalu paling garda terdepan untuk mensuarakan nasib teman-teman saya selama saya bekerja. Saya melihat tidak keadilan di masa saya bekerja. Saya memperjuangkan mereka yang sudah memanfaatkan kami. Kami diperas saat bekerja, tidak memiliki hak sebagai karyawan. Apa gajinya tidak dibayar gitu maksudnya? Dibayar, tapi kami seperti kerja rodi. Tidak boleh kami mendapatkan haknya ketika kami membutuhkan. Apalagi jika ada karyawan sedang sakit, tidak boleh, harus kerja. Jika tidak akan dikeluarkan. Oleh yang mempunyai bos kami itu orang mana? Orang Indonesia atau orang mana? Ya, orang kita juga masih Kejam sekali orang itu. ya. Karena kamu menuntut hak kamu dan berdemo itu, lalu kamu diculik. Saya tidak mengerti kecaman itu melampaui
hingga nyawa saya berakhir dengan tragis. Saya ingin disempurnakan Ya. karena semuanya kami masih dalam pertimbangan hidup saya di alam sana. Tapi jasad kamu sudah dibubuhikan ya, dikubur. Sudah disatukan. Alhamdulillah. Itu tempat pabriknya di mana? Sidoarjo di mana? Ya, sana di Jawa Timur. Saya sebagai buruh pabrik, di masa itu kami menuntut keadilan, ingin semuanya sejahtera, ingin semuanya seimbang dengan keringat kami. Ya. Karena penghasilannya tidak seberapa, karena sebagian dipotong gitu ya. Ya, banyak mereka hanya memanfaatkan tenaga saya, tapi upahnya tidak setimbang dengan pekerjaan saya. Mereka bekerja keras tapi dibayarnya tidak sepadan yang mereka dapatkan. Maka kami menuntut hak kami. Kami memperjuangkan. Namun saya ingin jadi berkorban demi semua karyawan yang tidak masalah. Namun ketika itu saya dibawakan oleh cahaya. Saya diberikan pakaian, lalu dibawa pakaian itu bersih sekali. Ditarik saudara saya ke alam yang sangat berbeda. Dari situlah saya tidak bertemu lagi dengan teman saya selama hidup. Jadi sampai sekarang udah di tempat yang enak ya? Ya, saudara saya sudah dibawa cahaya. Alhamdulillah. Pakaian yang sangat bersih dan putih bercahaya. Alhamdulillah. Saya adalah jin korinnya yang teman selama kecil hingga sekarang. Saya masih hidup di dunia ini. Lalu semenjak Samen kejadian ini dari pihak keluarga Samen gimana? Apa mereka menerima hal seperti ini? Keluarga sudah pasrahkan dan sudah rela semua yang terjadi. Tapi mengharapkan keadilan itu jangan sampai hidup semua manusia ditindas oleh kerakusan manusia. Ya. Keserakahan, bahkan menginjak dinindas orang-orang kecil, apalagi saya sebagai buruh pabrik. Dan lalu setelah terjadi pembunuhan ini, apakah semua buruh pabrik itu dikeluarkan atau pabrik ini bangkrut atau tutup atau gimana sekarang? Proses saya dibunuh itu, Ya. mata saya ditutup, lalu saya dipukul dengan benda yang sangat keras, membuat saya pingsan, tidak sadar. Lalu saya tidak merasakan apapun. Yang kami lihat adalah mimpi. Saya terbangun dengan melihat cahaya yang sangat putih bersih. Saya tidak mau tahu kalau jasad itu dipotong. Ya, saya rasakan hanyalah bangun dari tidur lalu melihat jasad saya dipotong. Tapi saya melihat lebih menikmati keindahan alam yang sangat sejuk.
sinar cahaya sangat terang. Saya memilih berpindah alam, melihat jasad saya terbelah-belah, tapi saya tidak percaya begitu. Saya demi semua orang banyak mendapatkan kemerdekaan. Lalu di saat kamu mau dibunuh, diculik itu, kamu mengenali sosok orang yang membunuh kamu dan menyuruh kamu. Ya, saya sudah tahu orang-orangnya. Mereka adalah pemimpin penyuruhnya. Ia hanya untuk dipergunakan di peralat untuk membunuh saya. Itu seorang laki-laki atau perempuan yang Laki-laki. laki-laki. Pas terjadi kamu pembunuhan itu, kamu di mana tempat lokasinya? Di pabrik atau di mana pembunuhannya? Ya, masih di area pabrik. Di pabrik, tapi tempat yang sepi gitu ya. Iya. Alhamdulillah, kemarin ada sosok, entah itu mungkin teman sampean atau saudara sampean yang ingin diungkap keadaan sama sekarang di mana, karena mereka prihatin, karena mereka kepikiran, karena mereka merasa sayang sama sampean, ingin tahu di mana sekarang. Alhamdulillah kalau sama sekarang udah sempurna. Subhanallah. Ya. Allah alam semua itu karena udah takdir Allah ya. Saya sudah tenang. Ya, alhamdulillah. Saya tidak mau ada dendam di hati. Alhamdulillah. Subhanallah. Karena saya mengorbankan semua orang banyak. Ya, itu adalah amanah sampai untuk mendapatkan ridhonya Gusti Allah. Walaupun itu perjuangan itu sangat berat. Ya, alhamdulillah. Ya. Bekas ya. Jadi waktu sama sekarang udah sepenuh itu, apakah tunggakan uang sama sudah dikasihkan sama ini atau pabriknya udah tutup? Ya udah selesai. Ya jelas oleh Allah. Sejak kejadian itu, Ya jelas oleh Allah. hak kami dipenuhi. Semua rekan pekerja saya ditanggung semua. Alhamdulillah. Tapi perusahaan dituntut dan tidak lagi kerja. Sudah tidak ada lagi ditutup perusahaan tersebut. Oh, udah ditutup permanen sekarang? Ya. Saya melihat jasad saya lebih saya korbankan rela demi semua orang banyak. Karena saya menikmati hidup saya, roh saya tenang. Alhamdulillah. Dengan alam yang berbeda. Allah. Alhamdulillah. Sampai selama ini di masa hidupnya selalu berbuat baik, saling menyayangi, peduli sesama umat manusia, apalagi sama teman, apalagi sampean. Karena sangat baiknya sampean, Allah memberi sesuatu cahaya buat sampean untuk menerangi kubur sampean sekarang yang berada di alam barzakh sana, di alam lauhul mahfuz sana. Semoga ini menjadi pelajaran buat semua umat manusia yang dimanapun berada, yang entah aktivitas dimanapun berada, di pabrik dimanapun berada, apapun yang kita lakukan juga itu buat kita sebaik-baiknya. Walaupun belum tentu saya pun orang baik, tapi saya tetap berusaha baik walaupun saya tidak baik. Ya itulah manusia. Manusia itu tidak luput dari kesalahan, apapun bentuk kesalahan. Sudah sampai sekarang sudah boleh kembali ke rumah saya. Terima kasih atas hadirnya. Ya. Alhamdulillah, saya minta disembuhkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jabat tangan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semuanya bisa bersahadat
dengan jelas dengan jelas Allahu Samad. Bismillah. Ayo kita katakan saya. Bismillahirrahman. Bismillahirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Masuk Islam syirkah fator itu dengan saya Allah. Amaliah dari beliau, bisa amaliah pembesaran dan pemahamannya, kita dari sang yang percaya semuanya masuk Allah. Sallallahu Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ilmu pengobatan, sallallahu alaihi wasallam. Makanan selamat ilmu untuk Terima kasih telah menyempurnakan saya. Alhamdulillah. Perangkat sholatnya sudah ada, berzikir. Ada. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Saya sangat berterima kasih. Iya, sama-sama. Anda telah menyempurnakan saya, dan mengislamkan saya. Iya. Walaupun saya memang asalnya agama itu saya belum mengerti, tapi saya lebih baik berbuat baik semua orang banyak. Iya. Ya, saya mohon izin. Iya. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah. Allah. Assalamualaikum. Allah. Alhamdulillah. Wallahu a'lam bishawab. Segala sesuatu kebenaran mutlak milik Allah. Saya sebagai mediator dan Mas Gus Arifin, semua kita hanya berusaha yang penuh dengan salah dan dosa, yang punya khilaf. Segala apapun kejadian yang tadi saya medium itu, semua itu atas dasar kehendak Allah. Dan sudah ada catatan Lauhul Mahfuz, catatan kita hidup di dunia ini. Namun suatu takdir dapat berubah jika kita mau berbuat baik dan berdoa kepada Allah, karena dengan doa kita itu adalah senjatanya orang mukmin. Doa silahul mukminun. Jika kita mau berdoa, jika takdir kita buruk, kita berdoa menjadi takdir yang baik, insya Allah Allah akan menjadikan kita menjadi takdir yang baik. Yang tadi mau buruk menjadi takdir yang baik, karena kita sering berdoa istiqomah. Makanya alangkah baiknya selama kita hidup, teruslah kita banyak berdoa, memanjatkan mohon kepada Allah. Jika kita ada catatan mau kejadian, mungkin pembunuhan atau mau kecelakaan, karena kita ada doa-doa, akhirnya takdir kita dirubah menjadi takdir yang baik. Jadi para sahabat sekalian, penonton channel Baca Tobat dan Padepokan Jaya Kusumo, semoga tayangan ini bermanfaat, menambah hikmahnya, bahwasanya sosok korban pahlawan ini mendapatkan ganjaran karena dia ini almarhum banyak berbuat baik untuk nasib orang banyak, sehingga Allah mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah dapat, sehingga ketika ruhnya pun insya Allah tadi mediumisasi mendapatkan dia diangkat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Semua kebenaran milik Allah, yang salah dari saya. Jika ada kekurangan salah, mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya. Masih